drink, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Di sore juga aku tetap semangat. Hebat ya ternyata adik-adik kakak. Oke, karena hari ini kita akan belajar. Oke, sebelum kita belajar, kita harus mengawali dengan sama-sama membaca doa. Oke, kakak ingin bertanya siapa yang ingin maju ke depan untuk memimpin doa? Iya, silakan bisa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sebelum kakak melanjutkan materinya, kakak ingin bertanya nih, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pengertian kolonialnya. Oke, pintar. Sekarang kakak tanya lagi, apa sih pengertian kolonial? Saya Ibu. Iya, silakan. Kolonial adalah merujuk pada masa atau sistem di mana suatu negara menguasai wilayah lain, biasanya dengan menjajah, mengeksploitasi sumber daya, dan mengatur pemerintahan setempat. Oke, terima kasih jawabannya benar. Beri tepuk tangan buat Anda. Oke, kakak ingin nanya nih, negara apa saja sih yang mempraktekkan kolonial di Indonesia? Saya Bu, Silakan. yaitu negara Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Oke, tepuk tangan buat temannya. Sedikit tambahan lagi ya, negaranya ada satu lagi yaitu negara Spanyol. Negara Spanyol juga datang ke Indonesia mempraktekkan kolonial di Indonesia. Oke, karena adik-adik semua udah ingat masalah kemarin, berarti kakak akan melanjutkan materi sekarang. Kita akan mempelajari bangsa-bangsa Barat masuk ke Indonesia. Sekarang sebelumnya kakak tanya dulu nih, mengapa sih bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Cipa. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang banyak. Oke, pintar. Selanjutnya, sumber daya alam apa saja sih yang dimiliki Indonesia? Saya Bu, Oke, silakan Kurnia. rempah-rempah, emas, dan lain-lain. Oke, pintar. Jadi Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Contoh aja rempah-rempah. Rempah-rempah itu banyak, seperti cengkeh, kemiri, dan sebagainya. Itu saking banyaknya ya. Sekarang kakak tanya lagi nih, mengapa sih bangsa-bangsa Barat seperti Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah? Saya Bu, Oke, karena mereka sangat membutuhkan untuk kehidupannya seperti pengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Oke, terima kasih Raisa. Tepuk tangan buat Raisa. Baik, faktor yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia yang pertama, seperti yang kakak jelaskan dari awal, yaitu karena rempah-rempah. Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang awalnya mereka itu datang ke Indonesia cuma melakukan transaksi jual dan beli. Tetapi lama-kelamaan karena mereka melihat kondisi Indonesia yang pada saat Indonesia masih keadaan masih bodoh, makanya mereka itu berinisiatif untuk melakukan praktek kolonial. Baik, yang kedua, faktor yang kedua yaitu motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Itu dinamakan 3G. Gold itu emas, yang mana bangsa-bangsa Barat ingin mendapatkan kekayaan dari Indonesia. Karena tadi kakak udah jelaskan,
Indonesia itu punya sumber daya alam yang sangat banyak. Selanjutnya, glory yaitu kekuasaan, yang mana bangsa-bangsa barat itu ingin menguasai bangsa Indonesia. Karena setelah mereka menguasai bangsa Indonesia, mereka bisa mengatur rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu gospel. Gospel adalah agama atau kepercayaan. Bangsa-bangsa barat itu ingin menyebarkan agama atau kepercayaannya, yaitu agama Kristen. Yang ketiga yaitu terjadinya revolusi industri, yang itu yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, kemudian mereka merubah menjadi tenaga mesin. Contoh mesin yang satunya mesin uap, yang mana yang awalnya mereka menggunakan dayung untuk mendayung kapal, sekarang mereka menggunakan mesin uap. Penjelasan dari kakak, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kak, kenapa bangsa-bangsa barat ingin mengambil rempah-rempah di Indonesia? Kan mereka bisa tanam sendiri. Oke, pertanyaan yang bagus. Indonesia itu kan punya sumber daya alam yang besar. Jadi di negara lain seperti negara di bagian Eropa, mereka itu memiliki 4 musim, sedangkan di Indonesia punya 2 musim. Kalau mereka mempunyai 4 musim, berarti itu kurang mendorong pertumbuhan dan perkembangan rempah-rempah. Jadi ada rempah-rempahnya tapi harganya sangat mahal. Sedangkan di Indonesia harganya murah. Kenapa? Banyak rempah-rempah di Indonesia. Karena di Indonesia juga itu musimnya cuma ada dua. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa? Oke, terima kasih.